Hai semuanya, kalau kita bicara soal rezeki, pasti banyak orang langsung mengaitkannya dengan uang, harta, jabatan, atau peluang bisnis yang menjanjikan. Padahal, rezeki itu luas banget. Bahkan bisa jadi, yang paling berharga dari rezeki bukan yang bisa dihitung, tapi yang bisa dirasa. Kesehatan, ketenangan hati, pertemuan dengan orang-orang baik, kesempatan untuk belajar hal baru, bahkan waktu luang buat ngopi sambil senyum di pagi hari, itu juga bagian dari rezeki. Tapi, walaupun rezeki itu luas dan katanya sudah ada takarannya masing-masing, kenapa ada orang yang hidupnya kayak seret terus? Usaha udah, doa juga rajin, tapi tetap saja hidup rasanya ngos-ngosan. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya santai aja, tapi lancar terus hidupnya. Apa cuma masalah keberuntungan? Atau memang ada sesuatu yang selama ini nggak kita sadari, yang bikin pintu-pintu rezeki kita ketutup rapat? Nah, justru di situ letak pembahasannya. Ada penghambat yang besar, sangat besar, tapi seringkali nggak kelihatan. Bukan karena dia nggak ada, tapi karena dia tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari. Kita hidup bareng dia, tidur sekasur, makan satu meja, bahkan mungkin udah kita pelihara kayak hewan peliharaan yang lucu, tapi ternyata suka nyolong makanan dari dapur diam-diam. Penghambat terbesar pintu rezeki bukan datang dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, bukan juga karena kurangnya kesempatan. Justru dia datang dari dalam, dari sikap, dari cara kita memperlakukan hidup, memperlakukan orang, dan memperlakukan diri sendiri. Dan nama besar dari si penghambat ini bisa punya banyak bentuk. Kadang dia bernama dendam, kadang sombong, kadang malas, kadang iri, kadang meremehkan. Kadang juga tidak bersyukur. Bayangin kamu punya banyak pintu di hidupmu. Pintu kesehatan, pintu jodoh, pintu ketenangan, pintu relasi, pintu ide, pintu bisnis, pintu keberuntungan, dan pintu-pintu lain yang gak bisa kamu lihat. Nah, setiap sikap buruk yang kamu pelihara, itu seperti memasang gembok di tiap pintu itu. Kamu bisa berdoa setiap malam sampai suara habis, tapi kalau pintunya kamu gembok sendiri, doa itu cuma nunggu di luar, bingung mau masuk dari mana. Salah satu penghambat paling ampuh itu adalah rasa nggak puas yang kronis. Rasa selalu kurang. Setiap ngelihat orang lain, yang ada dalam hati selalu, kok dia bisa ya? Atau kapan giliran aku? Atau bahkan mikir, paling juga hasil nyogok, warisan, nyuri. Padahal kita nggak pernah tahu perjuangan orang lain, dan asumsi buruk itu udah jadi semacam racun yang kita telan diam-diam tiap hari. Rasa iri nggak akan pernah membuat kita kaya. Iri malah bikin kita miskin, bukan cuma miskin materi, tapi miskin perspektif. Karena kalau setiap keberhasilan orang lain membuat kita kecil hati, itu tandanya kita belum kenal sama diri sendiri. Kita belum tahu nilai kita sendiri, dan selama kita masih sibuk ngelihat keluar sambil lupa berkaca, kita akan terus kehilangan arah. Ada juga yang jadi ahli mengeluh, bangun tidur udah ngeluh, macet ngeluh, hujan ngeluh, panas ngeluh, bos cerewet ngeluh, pelanggan cerewet ngeluh juga. Lalu orang kayak gini berharap rezeki akan datang sambil bawa bunga dan nyanyi lagu cinta. Hey, rezeki nggak suka suasana suram. Dia suka rumah yang terang, hati yang lapang, dan mulut yang terbiasa bersyukur walau hanya dapat sedikit. Coba aja bandingin dua orang yang jualan di tempat yang sama, barang yang sama, harga yang sama. Yang satu mukanya ceria, senyum tulus, ramah. Yang satu lagi mukanya lempeng kayak roti tanpa ragi, senyum setengah ikhlas, ngomong seadanya. Pelanggan bukan cuma beli barang, mereka beli energi. Dan energi yang baik itu selalu membuka pintu rezeki tanpa perlu promosi yang ribet. Sombong juga nggak kalah ngerinya. Banyak orang tuh ngerasa dirinya udah pinter, udah hebat, udah cukup. Padahal merasa cukup dalam ilmu itu seperti menutup pintu belajar. Dan kalau udah berhenti belajar, biasanya cepat atau lambat, orang itu akan mandek. Ilmu yang nggak tumbuh akan jadi lapuk. Dan lapuknya ilmu sering jadi penyebab rusaknya rezeki. Sombong bisa menyamar dalam bentuk halus. Misalnya, suka memotong pembicaraan orang karena merasa lebih tahu. Atau meremehkan pendapat yang beda karena merasa pemikiran sendiri paling benar. Atau merasa udah banyak pengalaman, jadi nggak perlu dengar saran siapa-siapa. Padahal kadang, jawaban atas doa kita datang dari mulut orang biasa, bukan dari guru, bukan dari ahli, tapi dari arah yang nggak disangka. Lalu ada satu penghambat yang diam-diam lebih licik, namanya malas. Malas itu kayak rayap, pelan-pelan tapi konsisten menghancurkan. Nggak kelihatan tapi tahu-tahu pondasi hidup udah keropos.
Malas bukan cuma soal tidur lama atau rebahan doang. Malas bisa berupa menunda-nunda, terlalu banyak berpikir tanpa tindakan, atau menghindar dari tantangan dengan alasan-alasan yang terdengar logis, tapi sejatinya cuma topeng ketakutan. Kadang kita ngira pintu rezeki tertutup karena doa kita belum dijawab, padahal sebenarnya jawabannya udah ada. Tapi kita terlalu malas buat jalan ke arah pintunya. Kita nunggu keajaiban, padahal keajaiban kadang butuh langkah pertama. Bahkan Nabi Musa pun harus memukulkan tongkatnya dulu sebelum laut terbelah. Kalau tongkat nggak diangkat, laut pun nggak punya alasan buat membelah. Dan jangan lupa, satu penghambat yang sering kita anggap sepele, kata-kata yang kita ucapkan sendiri. Kadang kita nyumpahin diri sendiri tanpa sadar. Aku mah nggak mungkin bisa, pasti gagal deh, emang dasar nasib aku begini. Ucapan itu ibarat alarm yang kita pasang sendiri ke semesta. Setiap kamu bilang kamu nggak bisa, kamu sebenarnya lagi ngunci pintu kemungkinan. Kata-kata itu energi. Dia punya kekuatan menciptakan realita. Dan sayangnya, banyak orang lebih sering memaki diri sendiri daripada menyemangati. Padahal, kalau kamu tahu dampak kata-katamu, kamu akan lebih hati-hati memilih kalimat yang keluar dari mulutmu. Ucapkan yang baik, bahkan ketika kamu belum yakin. Kadang percaya datang belakangan, tapi perkataan baik bisa jadi awal datangnya perubahan. Ada juga orang yang terlalu banyak alasan. Dia bisa bikin 1001 pembenaran kenapa hidupnya stagnan. Dari mulai nyalahin pemerintah, sistem pendidikan, bos, tetangga, bahkan cuaca. Semua salah kecuali dirinya sendiri. Dan selama itu masih jadi pola pikirnya, ya hidup akan terus muter di situ-situ aja. Karena rezeki nggak datang ke orang yang nggak bertanggung jawab atas dirinya. Penerimaan dan tanggung jawab adalah kunci. Ketika kamu bisa nerima situasi hidupmu apa adanya, bukan pasrah tapi menerima, kamu akan bisa mulai dari titik yang nyata, bukan dari ilusi atau penyangkalan. Dan ketika kamu tanggung jawab penuh atas hidupmu, pintu rezeki akan mulai memberi sinyal bahwa kamu layak untuk naik level. Kadang kita juga terlalu fokus ke belum punya ini, dan lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Kita lupa bahwa bersyukur itu bukan hanya ucapan, tapi cara pandang. Kalau kamu bisa melihat nilai dari sesuatu yang kecil, kamu akan lebih cepat menerima yang besar. Tapi kalau yang kecil aja kamu remehkan, semesta akan ragu menitipkan yang lebih besar padamu. Satu lagi, dendam dan kebencian. Ini yang paling berat, karena dia bersembunyi di hati, dan seringkali kita menyangkal keberadaannya. Tapi dia menggerogoti pelan-pelan. Dendam itu bukan cuma bikin hati sempit, tapi juga bikin energi kita bocor. Kita habis-habisan mikirin orang yang menyakiti kita, sementara waktu, fokus, dan tenaga yang harusnya bisa dipakai buat menjemput rezeki malah habis buat mikirin balas dendam. Memaafkan itu bukan soal membenarkan apa yang salah, tapi soal melepaskan diri dari beban. Karena selama kita masih bawa luka dan amarah itu kemana-mana, kita seperti orang yang jalan jauh sambil bawa karung penuh batu. Capek sendiri. Dan dalam kondisi capek itu, kita sering nggak sadar bahwa peluang-peluang udah banyak lewat, tapi kita nggak sanggup nyambut karena terlalu berat bebannya. Ada banyak hal yang bisa membuka pintu rezeki, tapi sebelum bicara soal pembuka, lebih penting untuk tahu dulu penghambatnya. Karena kamu bisa punya semua kunci dunia, tapi kalau pintunya diganjal dari dalam, kunci apapun nggak akan bisa buka. Dan ganjalan itu seringkali adalah kita sendiri. Makanya, sebelum sibuk nyari cara biar rezeki lancar, tanya dulu, apa yang selama ini kamu pelihara dalam dirimu yang mungkin justru jadi penghalang? Apa kamu masih simpan rasa sakit hati yang belum selesai? Apa kamu masih hobi membandingkan diri? Apa kamu masih sering menunda karena takut gagal? Atau kamu merasa kamu nggak layak? Jangan buru-buru nyalahin hidup yang keras. Bisa jadi kita sendiri yang belum melunak. Dan hati yang keras jarang bisa menampung rezeki yang lembut. Belajarlah untuk lembut pada diri sendiri, pada orang lain, pada proses yang sedang kamu jalani. Karena kelembutan bukan kelemahan. Justru disitulah kekuatan sejati bersemayam. Rezeki pada akhirnya bukan cuma tentang apa yang kita kejar, tapi juga tentang seberapa siap kita menerimanya. Dan kesiapan itu bukan soal dompet, tapi soal sikap. Ketika kamu menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga niat, menjaga tindakan, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Dan saat itu tiba, kamu gak akan cuman kaya secara angka, tapi juga kaya secara makna. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menjaga dirinya tetap baik, walau sedang diuji. Karena rezeki bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana kamu tumbuh dalam prosesnya. Mungkin kamu nggak bisa langsung mengubah semuanya hari ini,
Tapi kamu bisa mulai dari satu, sadari penghambatmu, hadapi dia, ucapkan terima kasih karena sudah mengajarimu, lalu lepaskan. Setelah itu, buka pintunya, pelan-pelan, dengan doa, dengan usaha, dan dengan sikap yang baru. Dan lihat sendiri, apa yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.